A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Hanum nampak lebih sehat. Wajahnya kembali cerah. Nafsu makannya pun sudah berangsur pulih seperti sedia kala. Umi Mutmainah pun memperkenankan Hanum pulang. Dia hanya menyarankan agar Hanum terus saja melakukan ruqyah mandiri agar pengaruh jahat pada dirinya hilang sempurna. Hanum pun mengiyakannya. Dia berjanji akan lebih dekat pada Allah. Setelah cobaan berat yang dilaluinya, kesehatan baginya adalah hal yang sangat mahal dan dia tak akan menyia-nyiakannya. Kabar kepulangan Hanum pastinya sangat membuat keluarganya bahagia, terlebih Kia dan Lutfi. Tiba di rumah, Hanum disambut Umi dan Abah yang nampak terharu melihat buah hati kesayangannya kembali ke rumah dengan keberhasilan pengobatan. Ya Allah, Neng. Alhamdulillah, Neng udah sembuh. Abah kangen sama Neng. Abah memeluk putri kesayangannya. Matanya basah. Dia tak mampu menahan rasa haru hingga meneteskan air mata. Sempat hadir dalam pikirannya dulu jika dia akan kehilangan putrinya ini. Neng baik-baik aja, Bah. Sudah tuh jangan menangis. Hanum mengusap pipi ayahnya. Maafin Abah ya, yang tidak menjenguk Neng di sana. Kia gak kasih izin sama Abah dan Umi. Katanya doain aja dari sini, ucap Abah. Iya, Bah. Itu juga atas saran Hanum kok. Jaraknya jauh. Abah nanti repot. Lagian di sana juga tempatnya penuh sama pasien. Abah nanti gak bisa istirahat. Kalau di rumah kan, Abah bisa husu doainnya, jelas Hanum. Abah mengangguk. Yang penting, sekarang Teteh udah sehat kan, Bah? Sekarang tinggal bikin acara syukuran bagi kebahagiaan dengan tetangga dan warga sekitar, ucap Kia. Abah dan Umi mengangguk. Bah, nanti malam di balai desa akan ada pengajian bulanan. Kita sekalian saja bawa sedikit makanan ke sana, ujar Lutfi. Umi mengangguk, lalu berkata, ya udah tuh, Umi siapkan dulu semuanya. Neng istirahat saja, jangan megang kerjaan dulu. Biar Umi dan Kia yang bekerja. Umi memberikan isyarat pada Lutfi agar membawa Hanum ke kamar. Pria itu mengangguk, lalu menuntun istrinya ke dalam kamar. Tak berapa lama warga berdatangan untuk mengucapkan sukacita atas kesembuhan Hanum. Mereka ikut bahagia karena Lutfi akan bisa kembali bekerja seperti biasanya. Sebulan berlalu, kesehatan Hanum benar-benar telah pulih. Hal-hal aneh yang terjadi pada dirinya kini tak membuat wanita itu takut. Dia seolah mendapat keberanian baru. Bahkan saat ada dua ular yang kembali mendatanginya, Hanum justru memperlakukan ular itu dengan baik. Dia hanya menyuruh makhluk itu kembali pada pemiliknya tanpa melukai dan tanpa memberitahu orang lain. Benar saja, dua ular itu hilang dari pandangannya. Kita semua makhluk Allah. Saya pasrahkan hidup dan mati saya padanya, ucap Hanum.
Lutfi pun sudah kembali normal bekerja. Dia merasa lega karena mendengar Arima telah pergi dari desanya. Hidupnya akan tenang tanpa gangguan wanita jahat itu. Kia sedang memutar-mutar kunci motornya. Tiba-tiba saja ponselnya berdering. Halo, Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Iqbal. Ada apa nih? Aku barusan mau berangkat sekolah. Aku di jalan nih. Tapi tadi kayaknya aku lihat seseorang deh Ki. Seseorang Ki. Kayaknya aku kenal. Dia pakai jaket masker dan helm, serta kacamata hitam. Loh, kok kamu kenal? Memang siapa dia? Tanya Gia penasaran. Kayaknya tuh orang mirip sama Teh Harimah. Motor dan jaketnya aku pernah lihat dia memakainya saat terakhir ketemu di rumah Kang Bahri waktu itu Ge. Bukannya dia sudah balik ke Jakarta? Tidak tahu juga Ge. Pokoknya aku yakin itu dia. Tanda Iqbal. Gia mengerutkan dahi. Jika benar itu Arima, pastinya akan ada masalah baru lagi dalam keluarganya. Kurang ajar tuh cewek. Mau apa lagi dia datang ke desa ini? Gia bergumam sendiri. Gia mondar-mandir di kamarnya. Hatinya merasa tak tenang setelah mendengar kabar jika Arima kembali ke desa mereka. Ada apa si Sundal itu kembali? Pikir Gia. Pokoknya aku harus mencari tahu apa yang membuat Arima menginjakan kaki kembali ke desa ini. Hanya satu orang yang bisa bantu, Iqbal. Gia mengetuk pensil ke atas meja belajarnya. Ke atas meja belajarnya, Kang Bahri mungkin yang manggil dia kembali ke desa ini. Tapi bukankah Iqbal pernah berkata, jika Kang Bahri pun sudah tak mau lagi berurusan dengan Arima. Katanya Kang Bahri juga yang nyuruh Arima angkat kaki dari desa kami dan memberinya uang yang cukup agar Arima tak bertingkah macam-macam. Kang Bahri sekarang banyak berubah, Ge. Dia jadi lebih religius, lebih sopan, lebih ramah, lebih bisa menahan hawa nafsunya. Pokoknya Kang Bahri berubah setelah pertemuan terakhirnya dengan Teh Hanum tempo hari. Jelas Iqbal. Gia tidak tahu jika Bahri pernah menjenguk Hanum selama di kediaman Umi Mutmainah. Kalau saja Iqbal tak bicara padanya. Demi cintanya pada Teh Hanum, Kang Bahri rela berbuat apa saja, termasuk mengorbankan hatinya sendiri. Asal Teh Hanum bahagia, Kang Bahri juga ikut merasakannya, Ge. Itu yang dia katakan padaku. Terang Iqbal. Apa iya cinta Kang Bahri sedalam itu pada Teh Hanum? Assalamualaikum. Terdengar suara dari balik pintu. Lamunan Kia terhenti. Waalaikumsalam. Buka aja Teh, pintunya gak dikunci. Seru Gia. Pintu terbuka, nampak Hanum berdiri di sana. Tersenyum manis ke arahnya. Kakak perempuannya kini telah pulih. Wajahnya mulai berseri. Senyum manis itu bisa dilihatnya kembali. Lagi apa sih, Ge? Kayaknya bingung gitu kamu, Teh. Tanya Hanum mendekat pada adik perempuannya. Enggak kok. Kia lagi mikirin soal matematika untuk besok. Gila Kia. Dia tak mau Hanum tahu apa yang tengah dipikirkannya. Tumben mikirin sekolah. Canda Hanum. Ya iya tuh. Mikirin sekolah Kia mah. Masa mikirin kawin?
timbal Gea. Nah lo, ngomongin kawin, udah ngebet ya mau nikah sama si Iqbal, seloroh Hanum. Apaan sih teh? Orang Gea masih mau sekolah kok. Mau kuliah biar kayak teteh, pinter gitu. Gia cemberut. Iya, bercanda. Tapi kok muka kamu kayaknya bingung gitu, Ge. Ada apa sih? Ngomong atuh sama teteh, biar gak kepikiran sendiri. Hanum mencoba agar Gia mau jujur padanya. Dia tahu adiknya ini sedang memikirkan sesuatu. Apa ya? Udahlah, gak penting juga sih teh. Santai aja. Gak penting sih kamu kayak gini. Terus yang penting tuh apa, Ge? Gia tersenyum, lalu mendekat pada Hanum. Yang penting sekarang teteh udah sehat, kembali seperti sedia kala. Itu yang bikin hati Gia tenang. Bisa aja kamu. Hanum mengusap kepala Gia. Teh, Kang Lutfi masih di kantor ya? Tanya Gia. Hanum mengangguk. Gak apa-apa, Gia mau ngomong sesuatu nih. Ngomong apa sih, Ge? Nanti aja sama Kang Lutfi. Duh, main rahasia-rahasiaan segala sekarang ya? Bukan rahasia sih, cuman ini penting aja. Kang Lutfi harus tahu. Masalah apa? Masalah Arim. Gia buru-buru menutup mulutnya. Tuh, kenapa jadi asal aja nih mulut? Gia menyesal, apalagi saat melihat tatapan Hanum yang seolah menuntunnya bercerita akan apa yang terjadi. Hanum memang tak tahu sejauh apa hubungan Arima dan Lutfi ketika dia sakit dan dirawat di kediaman Umi Mutmainah. Arima kan maksudnya. Kenapa dia, Ge? Bukannya dia udah dipecat dari desa ini? Tanya Hanum. Gia mengangguk. Jangan keceplosan lagi. Bahaya ini. Gumam Gia dalam hati. Mata Hanum nampak penasaran. Mau tak mau Gia harus menjelaskannya. Daripada nanti kakaknya ini kepikiran, lalu sakit lagi. Kata Iqbal, dia melihat Arima datang lagi ke sini teh. Gak tahu tuh perempuan mau apa. Makanya Gia mau nanya sama Kang Lutfi. Takutnya dia belum dapat gaji atau uang pesangon, jadi balik lagi ke sini. Jawab Gia. Bisa jadi ya. Tapi kalau nggak salah sih, Kang Lutfi pernah bilang haknya dia sudah berikan semua, gaji dan pesangonnya. Itu sih yang teteh tahu. Gia mengangguk-anggukan kepalanya. Itu artinya ada hal lain yang membuat wanita jahat itu kembali. Tapi apa? Pikiran Gia terus berkecamuk. Ya sudah, jangan dipikirin atuh, Ge. Yang penting kita terus berdoa sama Allah agar dijauhkan dari musibah dan perilaku jahat orang yang tidak bertanggung jawab. Ujar Hanum bijaksana. Perihal orang yang hendak berbuat jahat, kita pasrahkan saja pada Allah, biar mendapatkan balasannya. Yang penting kita tidak berbuat serupa, imbuhnya. Gia merasa kagum pada Hanum. Padahal dia tahu Hanum paham jika Arima punya niatan buruk padanya. Apalagi setelah kasus santet yang dengan gamblang Umi Mutmainah jabarkan. Hanum tetap tak menaruh dendam pada siapapun. Dia menganggap sakit itu adalah pengguguran dosa-dosanya. Subhanallah. Gia memeluk tubuh kakaknya, berharap dia memiliki hati dan jiwa seperti Hanum.
Singkat cerita, pagi itu suasana cukup cerah. Matahari bersinar dengan terangnya. Biasan cahayanya masuk ke dalam rumah melalui sela-sela ruang yang terbuka dan bisa dilaluinya, terutama saat tirai kaca jendela di depan kamar Hanum terbuka. Udara pedesaan yang masih segar begitu terasa. Oksigen yang bersih, belum terkontaminasi oleh radikal bebas dan polusi. Bebas mereka dapatkan. Pohon dan tanaman hijau membuat siapa saja yang datang ke sana akan merasa hawa sejuk luar biasa. Desa yang indah, seiring perkebunan dan persawahan terhampar sejauh mata memandang. Itu yang membuat Lutfi tak mau pergi jauh dari desanya. Ilmu yang dia dapatkan hanya untuk membangun desa tercinta ini agar membuat semua warganya sejahtera, makmur, dan mampu hidup jauh dari kemiskinan. Hari ini dia kembali beraktivitas seperti biasa setelah banyak hal yang harus dilaluinya dan hampir saja kehilangan perempuan satu-satunya yang sangat dia cintai, Hanum. Hanya Hanum, wanita tangguh yang mampu menunggunya kembali dengan penuh kesabaran. Rutinitasnya kali ini adalah membantu kesembuhan dan kepulihan istrinya. Lutfi dengan telaten merawat Hanum. Sebelum berangkat ke kantor, dia membuatkan sepiring nasi goreng dan segelas besar teh manis untuk istrinya tercinta itu. Tak lupa dia mengisi sebuah tumbler besar dengan air putih agar Hanum tak usah keluar kamar saat merasa haus. Hanum sudah melarangnya karena merasa tubuhnya sudah lebih ringan untuk digerakkan. Dia pun sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi Lutfi tetap kekeh ingin melayani istrinya. Dia tak membiarkan Hanum bekerja karena masih dalam pemulihan. Bahkan, Lutfi juga yang merapikan pakaian keduanya, lalu menyusunnya ke dalam lemari. Setelah asisten rumah tangganya mencuci dan menyetrikanya. Melihat suaminya kembali seperti semula, tentu saja Hanum merasa bahagia. Karena apa yang dia takutkan dan dia khawatirkan tidak terjadi jika Lutfi suatu saat akan berpaling darinya. Itu karena cobaan yang tengah dideritanya. Sudahlah Kang, ini udah jam berapa tuh? Nanti akan telat lo ngantornya, ujar Hanum ketika melihat Lutfi masih saja sibuk menyiapkan segala kebutuhannya. Sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 7:30. Sebentar lagi Neng, tanggung ini, jawab Lutfi sembari terus meletakkan beberapa hijab Hanum ke dalam lemari. Biar nanti dilanjutkan sama Neng aja Kang. Hanum meraih tangan suaminya. Jangan Neng istirahat aja dulu. Ini sekarang jadi tugas Akang, tolak Lutfi. Kang, gak apa-apa tuh. Kan sekarang Neng juga udah sehat, udah pulih. Masa tiduran aja? Nanti kalau sakit lagi gimana coba? Mata Hanum menatap suaminya. Makanya Neng makan yang banyak, biar cepat pulih. Kembali sedia kala, ucap Lutfi. Masa makan terus? Nanti badan Neng gendut dong, seloroh Hanum. Gak apa-apa gendut, asal Neng sehat, pulih. Akang gak masalahin badan Neng mau kayak gimana dan segendut apa, pungkas Lutfi. Masa? Goda Hanum. Iya, serius. Akang masal Neng bahagia aja, ucap Lutfi tulus. So sweet Akang ih. Hanum melendot manja pada pundak Lutfi. Maafin Akang ya Neng. Akang janji gak lagi-lagi bersikap seperti itu sama Neng. Lutfi membelai kepala Hanum dengan lembut.
menciumnya untuk kesekian kali pagi ini. Mata Hanum mengercap indah. Dia balas mencium pipi suaminya. Lutfi mengecup dahinya. Didekapnya tubuh Hanum erat, seolah takut kehilangan untuk kesekian kalinya. Neng juga ya Kang. Udah, kita lupain apa yang pernah terjadi. Anggap aja itu ujian dalam rumah tangga kita, jawab Hanum. Meyakinkan Lutfi jika dia sudah benar-benar memaafkan apa yang sudah dia perbuat padanya. Sikap Hanum membuat hati Lutfi menjadi tenang. Pria itu tahu jika istrinya benar-benar sudah memaafkannya. Hanum memang pemaaf. Ponsel Lutfi berdering. Tuh ada telepon. Angkat atuh, pinta Hanum. Udah abaikan saja. Itu telepon gak penting. Paling juga para pengusaha kayu yang mau minta izin. Mereka mau memberikan komisi besar agar diizinkan menebang pohon di hutan desa, jawab Lutfi. Bahaya tuh Kang. Kalau gitu mah jangan dikasih hati. Nanti desa kita kena imbasnya. Pasti akan longsor dan banjir, terang Hanum. Iya Neng, gak akan Akang izinkan, tandas Lutfi. Hanum percaya apa yang dikatakan suaminya. Dia tahu para pengusaha nakal itu tak akan berhasil karena Lutfi tak pernah menggubrisnya. Lutfi melirik ponselnya berkali-kali. Dia menarik napas berat, mengembuskannya perlahan. Bukan dari mereka, Neng. Tapi telepon itu dari dia. Perempuan tak tahu malu yang sudah menelpon Akang ratusan kali dengan nomor yang berbeda. Bisik Lutfi perlahan. Dia ingin bercerita pada Hanum, tapi menunggu waktu yang tepat untuk mencari solusi agar Arima tak lagi menghubunginya. Singkat cerita, tiba di kantor Lutfi langsung bekerja. Dia mengecek ulang kembali data beberapa warganya yang akan menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat. Karena selama ini data tidak akurat dan banyak bantuan yang justru salah sasaran. Warga yang hidupnya layak justru menikmati bantuan itu, sedangkan warga yang sangat membutuhkan dan hidup kekurangan justru tidak pernah tersentuh bantuan apapun. Perlahan Lutfi berusaha mengembalikan semuanya pada tempatnya, memberikan edukasi pada warganya jika bantuan sosial hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang pantas mendapatkannya, agar warga tak salah paham dan akhirnya jadi bermusuhan. Banyak kasus seperti itu karena iri dan merasa diabaikan, dianaktirikan. Akhirnya warga menjadi saling benci dan saling memusuhi. Dia juga mengedukasi warganya untuk tidak menjadi pengemis bantuan, berusaha memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desanya untuk kemajuan dan kemaslahatan warganya sendiri. Dana desa yang dia terima benar-benar dipergunakan untuk kepentingan warga desa yang berhak menikmatinya. Alhamdulillah, di desanya kini sudah ada perpustakaan desa, internet desa gratis yang bisa digunakan oleh semua warganya yang membutuhkan, komputer gratis, dan bimbingan edukasi bertani agar hasil tanah menjadi lebih baik dan lebih maksimal lagi. Lutfi juga sedang mengusahakan desanya berhasil menjadi desa percontohan dalam kebersihan dan keunggulan sandang pangan. Alhamdulillah warganya mau diajak bekerja sama karena mereka bosan hidup berpuluh-puluh tahun dalam tekanan kekuasaan dinasti. Kini warga bisa menarik napas dengan lega karena pejabat desa dipilih dengan kadar ilmu dan kemampuannya, bukan karena kedekatan dan kekerabatan. Lutfi sibuk mengetik surat tugas yang akan dia berikan pada Najib sebagai wakilnya dalam mendampingi lomba cerdas cermat
tingkat kecamatan yang akan diadakan minggu ini. Setelah Arima dipecat, jabatan sekdes memang masih kosong. Lutfi masih mencari orang yang mau bekerja dengan amanah dan akan diusahakan dia adalah orang yang sesuai dan bertanggung jawab pada pekerjaannya. Ada beberapa gadis dari desa sebelah yang ikut mendaftar untuk menjadi sekretarisnya, tapi Lutfi tak menerimanya. Pria itu sedikit trauma karena tingkah Arima beberapa waktu lalu yang hampir saja membuat rumah tangganya berantakan. Ponselnya bergetar kembali puluhan kali, menandakan ada seseorang yang sedang menghubunginya. Lutfi meraih benda pipi itu. Sebuah nomor tak dikenal tengah melakukan panggilan padanya. Baru saja dia mau menerima telepon itu, tapi entah kenapa dia mengurungkannya. Pasti perempuan itu lagi, gumamnya. Lalu dia kembali memblokir nomor tersebut. Lutfi menghela napas. Entah apa lagi cara yang harus dia lakukan agar Arima benar-benar pergi dari hidupnya. Tiba-tiba Kang Junet masuk tergopoh sambil menyerahkan ponselnya. "Pak Kades, ini ada telepon dari Bu Arima. Katanya penting." Lutfi memberi isyarat agar Junet mengatakan dia tidak ada di tempat. "Dia nggak percaya, Pak. Katanya ini penting. Kalau Bapak tidak mau menerimanya, dia akan melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan nama baik Bapak. Begitu ancamnya, Pak," ujar Junet dengan wajah bingung. "Kurang ajar Arima," dengus Lutfi dengan wajah ditekuk. Lalu dia menyambar ponsel Kang Junet. Lutfi memberikan isyarat kembali Kang Junet untuk meninggalkannya. Pria berumur 35 tahun itu mengangguk hormat lalu meninggalkan kades muda berwajah tampan tersebut. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.